Tapi hati saya, komitmen saya untuk masyarakat saya lebih daripada segala-galanya. Saya tidak membedakan masyarakat kaya atau miskin. Lebih saya hargai masyarakat desa, masyarakat miskin daripada oknum pejabat. Itulah diri saya. Selamat siang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, masyarakat saya Nias Barat. Semoga sehat-sehat selalu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nias Barat yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung datang kepada saya di rumah maupun yang saya datangi di daerah-daerah dalam menghadapi pilkada yang dilaksanakan nanti pada tanggal 9 Desember 2020, di mana antusias masyarakat saya yang terdiri dari berbagai tokoh, berbagai simpatisan di 8 kecamatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga tujuan kita untuk memenangkan pilkada ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seandainya kami diberi kepercayaan oleh masyarakat, ada visi misi kami, yaitu bersih, unggul, dan maju. Bapak Ibu semua dan saudara saya di seluruh pelosok Kabupaten Nias Barat. Visi misi ini kami susun dibutuhkan Nias Barat saat ini, bukan angan-angan. Contoh, kalau yang kita lakukan, kita programkan lebih dari yang mendesak saat ini, saya rasa belum saatnya. Ibarat landasan pesawat, bagaimana pesawat itu take off, sementara bandara baru siap 50%. Dan itu yang kami benahi bersama dengan era-era HIA. Infrastruktur dasar biar siap 100%. Baru pesawat itu bisa take off. Itu ibaratnya, saudara semua. Berikut, dalam visi misi kami bersih. Tanpa memberantas KKN di suatu daerah itu tidak akan maju-maju. Dan itu kami mulai dari diri kami sendiri. Korupsi itu, kutipan-kutipan segala macam kepada masyarakat, terkecuali yang telah baku diatur oleh undang-undang. Kami mengatakan bahwa bersih bisa dibuktikan bagi diri saya sendiri. Kalau lawan politik, benar saja yang kita lakukan selalu salah. Sabar kita untuk itu. Itu yang harus dicatat oleh masyarakat. Biarkan saja mereka orang sakit hati namanya, lawan politik namanya, bagaimanapun. Kalau kami terindikasi korupsi selama ini, mungkin kami sudah dipanggil, sudah diproses, dan itu semua kami bersih untuk itu. Ke depan, tidak ada kutipan-kutipan kepada masyarakat agar pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang kita harapkan. Berikut, unggul, utama sekali pelayanan yang prima kepada masyarakat kita. Contoh, di bidang kesehatan, sudah kami tegaskan dan sudah kami rumuskan bersama dengan era-era HIA. Kami siapkan ambulans gratis 24 jam.
Bagi masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan, jangan ragu Bapak Ibu, saudara-saudari semua, pemerintah menyiapkan 8 unit ambulans di 8 puskesmas dan 2 rumah sakit umum. 1 pertama dan 1 walaupun swasta adalah Karolus. Bagi masyarakat kita yang membutuhkan ambulans antar jemput, kapan dibutuhkan, pemerintah daerah siap menjemput dan siap mengembalikan kalau sudah sembuh. Itu gratis, tidak dibayar oleh masyarakat. Dan itu bukan hanya omong kosong, saya praktekkan pada tahun 2014. Ketika ada ambulans dulu di partai saya memberikan spanduk di beberapa daerah. Barang siapa yang memerlukan ambulans, hubungi nomor saya secara gratis, tidak dibayar oleh masyarakat. Itulah pelayanan kita. Berikut di bidang pendidikan, kepada guru-guru dan kepada semua yang bersentuhan dengan masyarakat supaya mereka betul-betul melakukan tugasnya. Dan bagi guru kontra daerah sudah saya sampaikan bahwa karena mereka adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan, memberikan ilmu kepada siswa-siswi, gaji mereka kami akan naikkan. Yang sederajat atau yang tamat SMK 1 juta rupiah, dan bagi D3 1.250.000 rupiah, dan bagi sarjana 1.500.000 rupiah. Itulah komitmen kami agar betul-betul anak didik kita ini bisa bertambah pengetahuan dan ilmu yang mereka dapati. Berikut banyak keluhan-keluhan selama ini ketika saya sebagai wakil bupati, tapi tidak bisa saya wujudkan karena bukan di tangan saya ada keputusan. Jujur saya katakan ini, masyarakat kita yang belum terdata sebagai penerima bantuan, misalnya raskin namanya dulu, kita datang ulang itu, dan kita tahu beberapa daerah, beberapa desa ada bapak ibu yang tidak ada namanya di dalam daftar, dan itu Henoki Warowo era Hia akan mendatang itu semua agar berhak menerima. Itu tekad kami berdua dengan era Hia dan beberapa pelayanan lain, baik di dinas kependudukan, dan barang siapa yang mempersulit masyarakat, hubungin kami. Tidak ada pungutan-pungutan, itu sudah bebas, gratis, baik pengurusan KTP, pengurusan akte kelahiran, dan lain sebagainya. Itu adalah sudah program nasional, dan kita amankan itu. Kalau ada yang neko-neko tentang hal itu, ini bertanggung jawab Henoki Warowo dan era Hia. Di bidang lain pelayanan kita harus disiplinkan para dinas kita untuk melayani masyarakat ini secara baik dan secara sungguh-sungguh. Berikut maju di bidang pembangunan, di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Perekonomian, pertanian sudah ada konsep kami. Walaupun setinggi langit visi misi, kalau tidak dibarengi dengan hati nurani, komitmen, tidak berhasil. Kembali kepada hati seseorang. Dan itu saya katakan ada di diri Henoki Warowo. Di bidang pertanian, kita sediakan bibit atau benih unggul. Kita data itu, mana daerah sawah, mana daerah yang belum tersentuh. Kita manfaatkan, seandainya itu tidak bisa ditanam padi, ada tanaman lain. Bukan hanya kepada pihak lain, ada program pertanian. Memang itu satu-satunya yang harus kita gedor di Indonesia Barat ini. Makanya saya ketawa geli, biarkan saja, itu sudah ada dalam visi misi kita. Dan harus kita tempatkan tenaga penyuluh. Kita aktifkan itu, kita dorong mereka. Makanya kepala daerah itu harus dekat dengan masyarakat. Tidak semua usulan pembangunan disampaikan pada musyawarah baik desa,
kecamatan, dan kabupaten. Itu gunanya kepala daerah itu bersentuhan dengan masyarakat, mendatangi masyarakatnya, apa yang dibutuhkan di daerah ini. Dan masyarakat juga harus melihat apakah segan mereka menyampaikan aspirasi mereka di daerah itu atau tidak. Itu saya titip kepada masyarakat kami. Di bidang lain, beberapa hasil petani kita yang ada di Nias Barat menurun, baik kelapa, karet, kakao, dan lain sebagainya. Karena dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Dan itu harus kita membentuk BUMD di Nias Barat ini. Ini nanti yang bisa menampung hasil-hasil komoditi kita yang ada di Nias Barat, agar jangan tertekan para petani. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa ini dimonopoli oleh orang-orang tertentu, menekan harga. Itu sudah kita pikirkan untuk menampung hasil-hasil petani masyarakat kita ini, agar jangan ditekan terus oleh oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri. Dan beberapa yang lain yang kita lakukan, baik di pembangunan jalan dan jembatan, dan beberapa daerah yang sampai saat ini belum disentuh pembangunan. Saya berikan contoh, di daerah Wangu di sana, sangat kita prihatin, tidak dibangun. Saudara saya yang ada di wilayah kecamatan ini, kalau saya terpilih ke depan, saya menjadi Bupati Nias Barat. Walaupun tidak ada satupun suara saya di Desa Wangu, saya jadikan Wangu itu menjadi prioritas utama yang harus saya bangun. Kasihan kita masyarakat. Dan dicatat. Dan mudah-mudahan Desa Wangu bisa memahami apa isi hati saya. Karena saya adalah pejuang untuk membangun daerah kita Nias Barat ini. Berikut juga di daerah lain. Misalnya ada di Mandhe Barat sana itu, Tumerifaga. Dan semua kecamatan sangat membutuhkan sentuhan yang serius dari pemerintah untuk membangun itu semua. Walaupun masyarakat tidak tahu isi hati kami, tapi Tuhan tahu apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan di wilayah kita ini. Jangan kebaikan sesaat itu yang dipenuhi, tapi lihat 10 tahun yang lalu bagaimana karakter seorang calon pimpinan. Apakah dia betul-betul dan komitmen untuk membangun daerahnya. Itu saya harapkan kepada masyarakat kami. Dan keluhan masyarakat jaringan listrik. Langkah yang kami tempuh untuk itu, ketika kami sudah terpilih nanti, saya kumpulkan semua 105 desa kepala desa, bagi dusun-dusun wilayah yang belum tersentuh jaringan listrik, sampaikan ke saya sebagai bupati, sekaligus pembebasan tanah yang dilalui oleh jaringan listrik itu. Saya hadirkan manajer PLN, saya dudukkan dia di samping saya, agar dibangun jaringan listrik di Nias Barat ini. Itu peran kepala daerah untuk mendesak pihak PLN agar semua daerah ini bisa ada jaringan listrik. Dan itu sudah saya bicara dengan manajer PLN, dan itu sudah program mereka. Dan pemerintah wajib mendesak, ya, bukan menjamin. Itu langkah yang kami lakukan. Maka saya katakan, kalau ada yang menjamin, itu jangan percaya. Tentu masyarakat kita bertanya, mengapa Pak Era Hia itu yang dijadikan pasangannya oleh Henoki Warudo? Karena di kementerian sana banyak temannya kuliah, dan dia yang saya andalkan untuk melobi, untuk membawa dana di daerah ini. Sehingga apa visi misi kami, apa cita-cita kami untuk daerah kita ini bisa terwujud. Dan kalau keputusan untuk masyarakat banyak, bukan saya memuji diri saya, ini andalannya. Dan sudah saya sampaikan kepada pasangan saya, menjadikan contoh Nias Barat ini ke daerah-daerah lain.
baik dari segi pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kemajuan daerah ini, agar menjadi contoh paling tidak di Kepulauan Nias ini, dan betul-betul memberantas korupsi agar pemerintahan ini bersih dari segala pungutan dan dari segala kutipan-kutipan kepada masyarakat. Dan siapa oknum-oknum yang melakukan itu, ini lawannya. Mohon dukungan penuh, karena yang kami lakukan adalah untuk masyarakat kita Kabupaten Nias Barat. Sekian dan terima kasih.